Pernah nggak sih kamu ngerasa, zaman sekarang, kehidupan pribadi seseorang itu rasanya bukan lagi milik dia sendiri. Apalagi kalau orang itu figur publik, pejabat, tokoh terkenal, orang yang pernah dipuja, dielu-elukan, dianggap teladan. Beberapa waktu terakhir, media sosial dan YouTube ramai membahas isu rumah tangga seorang tokoh publik besar. Isu perselingkuhan, isu hubungan gelap, bahkan isu yang menyeret nama keluarga dan anak. Aku nggak mau bahas siapa benar siapa salah. Aku juga nggak mau menuduh atau membenarkan gosip. Yang mau kita bahas hari ini adalah fenomenanya. Kenapa hal seperti ini selalu menarik perhatian publik? Dan apa yang seharusnya kita pelajari sebagai masyarakat? Pertama, kita harus jujur. Manusia, siapapun dia, punya potensi untuk salah. Jabatan tinggi, gelar akademik, citra religius, atau pencitraan keluarga harmonis. Semua itu tidak otomatis membuat seseorang kebal dari godaan dan kesalahan. Ini bukan pembenaran, ini kenyataan manusia. Masalahnya, ketika seseorang adalah figur publik, kesalahannya tidak lagi berdampak pribadi. Dampaknya sosial, politik, moral. Karena selama ini, yang dijual ke publik bukan cuma kinerjanya, tapi juga citra pribadinya. Kita sering melihat pejabat dipromosikan sebagai sosok keluarga ideal. Suami setia, ayah penyayang, rumah tangga harmonis. Ketika citra itu runtuh, publik merasa dikhianati. Bukan cuma kecewa, tapi marah. Dan disitulah gosip berubah jadi konsumsi massal. Tapi di sini kita harus berhenti sebentar dan berpikir, apakah semua yang beredar itu fakta, atau sebagian hanya spekulasi yang dibungkus narasi sensasional demi klik dan views? Di era media sosial, satu potongan cerita bisa dibesar-besarkan. Narasi dibangun sebelum kebenaran diuji. Opini lebih cepat menyebar daripada klarifikasi. Ini berbahaya, karena ketika kita ikut menyebarkan kabar yang belum jelas, kita bukan sedang mencari kebenaran, kita sedang ikut membakar. Di sisi lain, kita juga tidak boleh naif. Figur publik memang harus siap diawasi. Bukan karena mereka tidak punya privasi, tapi karena keputusan dan moral mereka sering dijadikan contoh. Masalah muncul ketika masyarakat terlalu sibuk menghakimi kehidupan pribadi, tapi lupa mengkritisi kebijakan, keputusan, dan dampak nyata dari kekuasaan. Skandal pribadi jadi ramai, sementara isu pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sering tenggelam. Ini ironi. Lalu, apa pelajaran paling penting dari semua ini? Pertama, jangan memuja manusia secara berlebihan. Idolakan nilai, bukan orangnya. Ketika kita menggantungkan harapan moral pada satu sosok, kita sedang menyiapkan diri untuk kecewa. Kedua, bedakan antara fakta, opini, dan gosip. Tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua yang dibicarakan layak disebarkan. Ketiga, kalau memang ada kesalahan, biarkan proses hukum dan klarifikasi berjalan, bukan trial by netizen. Dan terakhir, ini yang paling penting. Jangan merasa diri kita lebih suci hanya karena kesalahan itu bukan milik kita. Kesalahan orang lain seharusnya membuat kita lebih waspada pada diri sendiri, bukan lebih gemar menghakimi. Karena kalau kekuasaan, godaan, dan kesempatan yang sama ada di tangan kita, belum tentu kita akan lebih kuat. Jadi,
Saat isu seperti ini muncul lagi ke permukaan, mungkin yang perlu kita tanyakan bukan siapa yang paling salah, tapi apa yang bisa kita pelajari supaya masyarakat kita lebih dewasa, lebih adil, dan lebih waras. Kalau menurut kamu, apakah publik berhak tahu semua urusan pribadi figur publik? Atau ada batas yang seharusnya dijaga? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita diskusi dengan kepala dingin